Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muam. Biasa Pak, kalau di ya itu aja paling ya perkenalannya. Lalu doang. Terus saya ngelihat sih tadi beberapa soal pretest itu belum belum semuanya benar. Artinya memang perlu belajar ya. Sama saya juga perlu belajar, masih perlu belajar. Jadi kita akan mulai dengan doa. Oke, berdoa selesai. Seperti yang udah teman-teman coba ya, eh, modul satu itu banyak tentang pertama kali yang harus kita bahas adalah himpunan. Nah, ini jadi yang saya bahas itu saya mengacu ke buku ya, buku panduan ya, karena saya tidak punya, saya pakai yang ini. Alhamdulillah saya udah nyomot-nyomot duluan. Ternyata tadi jam berapa sudah mau tahu lah, nggak tadi keluar keluar lumayan lah, saya udah nyomot-nyomot uh, apa poin penting lah. Terus kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau dari saya sih sebenarnya saya mengacu sama dosen, sama uh, udah tuh, boleh nggak kalau misalnya uh, soal soal tentang quiz on misal ya, atau soal apa di tuton, boleh nggak? Boleh. Bahkan memang di tuton itu emang perlu dibahas ya, teman-teman harus banyak sharing malah nanti di learning itu tentang soal ya bahan yang pengen dibahas sama ya harus dibahas. Jadi boleh. Cuman kalau misalnya yang spesifiknya kelas kayak UAS itu sebenarnya UAS yang nggak boleh. Kalau tugas sebenarnya 50-50, cuman saya bilang boleh deh, saya ambil amannya, kita akan bahas. Tapi kalau ada teman-teman yang mau nanya, maka saya bahas pakai dipakai yang mirip. Oke, ini soalnya ini saya bikin soalnya, mudah-mudahan saya bisa. Sejauh ini sih biasanya gitu, kayak gitu primer. Jadi saya akan bahas bahas. Oke, langsung aja himpunan. Nah, himpunan adalah sekumpulan yang dinyatakan dengan jelas. Sebenarnya kata kuncinya itu ya. Saya juga sebenarnya kalau masalah definisi juga nggak terlalu ngerti banget. Ya, yang saya pahami sih himpunan itu memang kelompok objek yang dinyatakan dengan jelas ya. Contohnya ini di sini nih. Covernya. Ini bawahnya itu contoh ya. Bawahnya himpunan semua bilangan asli yang lebih kecil dari 10. Dia jelas banget. Dia lebih kecil dari 10. Jadi objek himpunan adalah bilangan asli dari 1, 2, 3, sampai 9. Karena kurang dari 10. Kalau lebih kecil dari 10, berarti angka 10-nya nggak masuk. Paham ya? Lebih kecil 10. 10 mah sama dengan 10. Makanya angka yang di dari sampai itu ya. Oke gitu. Sedangkan setengah dan seterusnya tidak termasuk objek. Iyalah, ya dia setengah itu merupakan setengah bilangan asli. Apa bilangan asli? Apa bilangan itu? Nanti kita saja. Terus yang berikutnya adalah contoh. Ini masih contoh ya teman. Himpunan huruf hidup vokal. Jadi anggota himpunan itu hanya terdiri dari huruf A, I, E, O. Kalau huruf mati tidak termasuk himpunan. Jadi huruf vokal itu adalah himpunan. Nah, itu ya. Jadi itu adalah himpunan. Himpunan itu apa? Sekumpulan atau subjek yang memiliki ciri khas dan menyatakan dengan itu. Nah, sekarang penulisan himpunan yang teman-teman ada yang apa? Penulisan himpunan itu. Ada yang tulisnya itu ada X ini ya. Nah, ini cara bacanya sebenarnya ada kurung kurawa ya biasanya ya. Ada kurung kurawanya ya gitu. Jadi ini juga sama, dia juga harus ada kurung.
menyatakan bahwa dia itu adalah himpunan. Nah contohnya ini kayaknya karena di BMP itu kadang suka ada yang memang perlu dikoreksi ya teman-teman secara penulisan kurang ya. Ini saya ambil asli aja jadi biar kalau ada ralat-ralat saya coba baca. Oke, jadi ada kurung kurawalnya di sini. Nah, contoh penulisannya adalah ini. X di mana, ini bacanya gitu ya. X di mana X itu merupakan bilangan asli lebih kecil dari atau yang pertama. Yang kedua, kurang dari 10 itu apa? 1 sampai 9. Nah, ini apa ya? Dituliskan satu persatu teman-teman. Jadi lebih kecil dari 10 itu dia didefinisikan secara objeknya ya, objeknya itu didefinisikan secara langsung. Memang berapa sih bilangan asli kurang lebih kecil dari 10? 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya himpunan. Oke ya, aman lah ya. Yang berikutnya, X di mana X huruf hidup total. Ini AIUPO. Ini penulisan. Nah, jadi ini salah satu bentuk penulisan ya. Ini sama ini ya sama lah. Oke. Saya langsung aja lanjut. Itu adalah himpunan. Nah, ini banyak yang salah tadi teman. Saya lihat. Oke, ambil deh. Oke, wah ada yang bocor. Nah, jadi anggota dan komplement. Jadi komplement itu apa? Lengkap. Jadi nanti himpunan itu ada yang disebut himpunan semesta. Semesta itu berarti seluruh himpunan yang lebih umum teman-teman. Ya, seluruh himpunan yang lebih umum. Jadi jadi himpunan semesta itu dia jauh lebih ya. Jadi himpunan keseluruhan, himpunan keseluruhan yang lebih umum. Bahasa saya ini gitulah. Lebih umum ya, lebih general. Misal saya punya contoh. Jadi terus kalau misalnya komplement itu apa? Komplement itu adalah komplement itu lengkap atau bahasanya lain. Nah contohnya ini, misalkan ini kan saya punya S itu adalah 1 sampai 9. Kalau A itu berapa? A itu 1 sampai 5. Nah disebut komplement itu lambangnya adalah komplement. Komplement himpunan A. Nah komplement A berarti selain A, selain A itu siapa? Selain 1 sampai 5 itu siapa? 9 betul. Jadi 89. Nah ini adalah himpunan A komplement. Kalau misalnya saya tanya B itu apa? 4, 5, 6, 8. Kan kalau saya tanya B, C berarti apa? Komplement. Jadi kalau di atasnya ada C, itu maksudnya komplement dari si B. Berarti selain B, tapi masih batas semesta namanya. Jadi nggak sebatas bilangan ya. Nggak bebas bilangan. Jadi masih sebatas semesta. Nah, B itu 4, 5, 6, 8. Yang nggak ada di sini tapi ada di semesta apa? Itulah namanya disebut B komplement. A komplement, kalau ini B komplement. Komplementnya berapa? Selain 4, 5, 6, 8. Berarti 1, 2, 3, terus berapa lagi? Satu lagi. Satu yang nggak ada di B, yang ada di B. Berarti satu lagi 4, 5. Ada. 8 mah ada. 4, 5. 9. 9. 45 nggak boleh. Berarti yang mana? 9. Jadi gini caranya. Ini 4 nggak boleh, 5 nggak boleh gitu caranya. 6 nggak boleh, 7 nggak boleh, 8 nggak boleh, dicoret-coret aja tuh. Tinggal sisanya kelihatannya apa? 1, 2, 3, 9. Oh itu namanya komplement namanya. Berarti 1, 2, 3, 9. Itu komplement. Tadi masih banyak yang salah. Harusnya jawabannya apa? Komplement. Ya nanti di akhir saya coba. Oke, nah ini emang tadi emang nggak dijalanin. Jadi emang saya pause. Oke, balik lagi ya. Tadi itu bagaimana? Oh ya, jadi ini banyaknya anggota himpunan A komplement. Nah, ini gimana nih? Berarti kalau kita punya semesta 1 sampai 10, A-nya 2, 3, 5, 7, 8, 9, berarti disebut A komplement itu berapa? Selain A, 2 nggak boleh gitu.
3 nggak boleh, terus apa lagi, 5 nggak boleh, 7 nggak boleh, 8 nggak boleh, 9 nggak boleh. Berarti berapa tuh? 1 4 6 10 ya. 1 4 6 10. Jadi saya tulis adalah 4 6 10. Oh, berarti kalau saya tanya banyaknya himpunan ada berapa? Banyaknya himpunan itu ada 4 ya. Jadi jawabannya nah, berarti banyak yang salah ya. Bisa ya? Aman ya? Komplement tahu ya? Komplement. Aman ya? Oke. Suara saya cukup kedengeran? Kedengaran. Oke. Ya, cukup. Oke, yang selanjutnya teman-teman, operasi himpunan dan diagram Venn sekarang. Nah, sekarang tadi kan himpunannya ya, komplemennya. Ada yang namanya operasi himpunan. Yang pertama namanya adalah operasi gabungan. Jadi gabungan himpunan A dan himpunan B diberi notasi kayak huruf U ya. Walaupun sebenarnya bukan huruf U. Kalau saya ingatnya gabungan. Jadi kayak huruf U, gabu ya. Gabu kayak huruf U. Gabungan. Nah, jadi kalau gabungan itu kayak huruf U dikasih notasinya U. Nah, adalah himpunan yang anggotanya milik A atau B atau keduanya. Nah, kalau bahasa matematik ini ya. Nah, kalau teman-teman pusing gitu ya dengan bahasa matematis, nah bagian dari bahasa matematis yang memang saya juga kadang pusing ya. Kalau di matematika itu banyak notasi-notasi yang aneh-aneh. Jadi bahasanya gitulah pokoknya tidak enak gitu. Nah, tapi saya ringkas gini deh. Kalau yang namanya disebut gabungan itu menggabung himpunan yang ada dari dua buah himpunan. Contoh, misal gabungan itu. Kalau saya punya A itu sama dengan 1, 2, 5, 7 misal A. Saya punya B itu sama dengan 2, 3, 4, 5. Nah, saya punya ini. Nah, yang disebut gabungan itu apa? Gabungan itu menggabung atau menggabungkan anggota-anggota yang berada di A dan B. Jadi gini, ada satu enggak gitu? Ada satu enggak? Ada. Tulis satu. Ada satu. Ada dua enggak? Ada. Tulis. Di mana dua? Di A sama di B. Oke, tulis nggak apa-apa ya. Ada 3 enggak? Ada. Ada 4 enggak? Ada. Ada 5 enggak? Ada 2 ada 6 enggak? Enggak ada. Ada 7 enggak? Ada. 6-nya enggak ada, Kak. 6-nya enggak ada. Ya, jadinya 7 langsung. Oh, berarti gabungan himpunan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Sampai sini bisa ya? Bisa. Itu digabung ya. Jadi yang ada digabung walaupun dia di atasnya ada yang sama, ada yang berbeda, duanya sama, satunya sendiri, digabung aja lah. Kamu punya apa? Saya punya apa? Yuk digabung semuanya. Jadi kita punya bersama gitu loh. Kalau gabungan bisa ya? Gabungan gabung. Nah, yang kedua ada yang namanya irisan, teman-teman. Kalau irisan kayak huruf N, irisan N, irisan kayak huruf N. Kalau katanya himpunan yang anggotanya sekaligus milik A dan milik B, jadi dia yang barengan, yang sama bahasanya gitu ya. Ya, ada di A, ada di B. Nah, itu namanya irisan. Contoh, saya punya A nih, 1, 3, 5, 7, 8, 9 misal gitu. Saya punya B, B-nya berapa? Misal B-nya adalah 2, 4, 5, 6, 7, 8 misal gitu. Kalian saya punya C, C-nya sama dengan berapa ya? 2, 4, 6, 10 misal gitu ya. Pertanyaan saya nih teman-teman, kalau misalnya saya punya A irisan C, gimana caranya? A irisan B, gimana cara nyarinya? Teman-teman harus cari anggota himpunan A dan B yang sama betul. Kalau nyari irisan itu cari yang sama. Yang sama itu yang mana? Anggotanya sama. Satu sama nggak dengan yang mana? Nggak ada. Enggak. Dua ada yang sama nggak? Nggak ada yang sama. Ini sama semua. 78. Kalau sama C salah kamar teman-teman, karena A-nya harus sama B. Jadi irisan B sama yang ini ya. Oh, berarti yang samanya yang mana? Oh, 5 sama 5. Terus mana lagi? 7 dan 8. 7 sama 8. 8
8 juga. Saya yang samanya itu jadinya berarti himpunan A iris B itu adalah 5, 7 dan sama 8. 8. Oh iya, 8. kalau ditanya banyaknya tinggal hitung aja banyaknya. 1, 2, 3 Ada gitu ya. 3. Ada 3 Iya. kalau ditanya banyaknya. Oke. Nah, saya pengen nanya satu lagi. Kalau saya punya B iris B itu berapa anggotanya? Anggotanya berapa aja? B irisan B. 2, 2, 4, 6. 6. Terus berapa lagi? Oh, nggak ada. Berarti 26. Jumlahnya 6. 3 dan 9. Satu lagi nih teman-teman, kalau saya punya A irisan C berarti sama dengan berapa? Himpunan Nggak kosong. Wah, Himpunan ada. kosong. Himpunan Ada. kosong. Himpunan kosong. Nol nggak ada. Himpunan Himpunan kosong. Ada apa? Nah, tadi saya koreksi nih teman-teman, ada yang bilang 0. Nah, kalau di matematika 0 itu sama kosong beda ya teman-teman. Jadi Ya. yang benar Iya. namanya himpunan kosong. Kosong. Kalau himpunan Kosong. nah, ini namanya disebut himpunan 0 namanya. 0 itu ada bedanya ya. Ibarat ujian, 0 itu ikut ujian tapi salah semua kayak Nobita gitu ya. 0 gitu ya. Nah, kalau kosong itu ibarat ujian nggak datang ujian. Nah, jadi nggak ada nilainya gitu ya. Kosong. Atau bisa juga nol coret ya kak ya. Kenapa? Himpunan kosong kan bisa dilambangkan dengan nol coret betul. juga ya. Boleh. Misalnya ada yang kayak nol coret, boleh sama kayak himpunan kosong. Betul teman-teman. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk seperti apa ya? Kluk ya. Kalau ininya boleh. Jadi betul. Sip ya. Itu namanya irisan ya teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya operasi himpunannya adalah ada yang namanya selisih. Apa itu selisih? Selisih itu bukan kurang punya ya, anggotanya ya. Anggotanya itu maksudnya anggota A yang nggak ada di B gitu ya kak ya. Jadi anggota A yang nggak ada di B atau anggota B yang nggak ada di A. Betul. Nah, gitu. Jadi anggota B yang nggak ada di A. Nah, sekarang saya coba bikin contohnya ya. Kalau saya punya A nih, A-nya berapa ya? 1, 2, 3, 7, 8 misal gitu ya. Nah, saya punya B-nya berapa ya? Misal B-nya 2, 4, 5, 6, 7 misal gitu. Nah, jadi maksudnya itu sekarang pertanyaannya adalah A kurang B selisih. Kalau A selisih B itu hasilnya adalah berapa? 1, 3, 8. Tapi nggak boleh B. Jadi fokusnya itu gini teman-teman. Ini himpunan A, tapi nggak boleh ada yang di B. Oh, 2 nggak boleh nih, nggak boleh sama B. Terus mana lagi yang nggak boleh sama? 1, 3, 8, 7. Nggak boleh sama. Jadi sisanya apa? 1, 3, 8. 1, 3, 8. Nah, itu maksudnya A kurang B. Jadi A kurang B itu berapa? 1, 3, 8. Nah, sekarang kalau saya balik B kurang A, itu beda. Kalau B kurang A, B yang jadi objeknya. 4, gitu 5, 6. sama dengan A. Berarti 2-nya nggak boleh, 5 dan 7 nggak boleh. 4, 5 Oke, sama 4, 6. 4, 5, 6. Bisa ya? Oke, aman. Iya. Jumlahnya 7 berarti. Iya, Mak. Nah, sebenarnya ada satu lagi jumlah himpunan AB sebenarnya. Cuman di buku nggak ada sih. Sebenarnya ada satu lagi yaitu jumlah teman-teman. Kalau di buku nggak ada. Kalau jumlah sedikit aja lah yang sudah di sini ya. Kalau misalnya dari jumlah, bisa nih saya punya kayak ginian ya. Definisi jumlah kalau A tambah B itu sama dengan apa? Ini sama dengan A gabung B, tapi dikurangi A iris B. Jadi digabung tapi nggak dikurangi sama irisannya gitu. Bayang nggak? Jadi kalau misalnya saya gabung jadinya berapa nih? Oh, saya gabung semuanya digabung jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi irisannya tadi apa? Yang samanya berapa sama berapa? 2, 7. 2 sama 7. Iya. Nah, itu dikurangi, berarti dihilangkan si angka 2 sama angka 3. Berarti sisanya berapa? 1, 3, 4, 5, 6, 8. Bisa ya? Ini bukan 3 ya Bapak Ibu. Bisa. Ini apa teman-teman?
kurung Kurawa. Bisa ya? Nah gitu, ini sebenarnya nggak ada di buku nih, ada sebenarnya A plus B, tapi nggak apa-apa lah. Bisa ya? Bisa yang tadi. Nah sekarang kita masuk ke himpunan bilangan real teman-teman. Jadi ternyata yang tadi itu kan ini lebih kayak penentuan anggotanya, kan tadi saya yang nentuin ya teman-teman ya. A-nya 1, 2, 3, 7, 8, B-nya 2, 4, 5, 6, 7, itu lebih ke saya nih. Nah sekarang kita belajar tentang himpunan bilangan real. Apa sih himpunan bilangan real? Itu kayak apa namanya, silsilah keluarga teman-teman. Jadi ada apa nih, ada cucu, ada anak gitu ya, ada ada ayah, ibu, ada nenek, ada kakek, ada apa, ada apa uyut dan segalanya lah. Nah ini yang paling atas itu disebutnya bilangan kompleks teman-teman. Jadi di sini ada di buku ya, itu disebutnya bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu terdiri dari dua, yang dimana dia merupakan real sama imajiner. Jadi bilangan kompleks itu ada dua, ada real, ada imajiner. Bilangan imajiner itu sangat gampang ditemukan. Apa itu bilangan imajiner? Bilangan imajiner itu akarnya minus ya, akar dalamnya minus, dan teman-temannya teman-teman. Jadi akar min 1, akar min 2, akar min 3, akar min 4, akar min 5, akar min 6, akar min 7, akar min 8, dan seterusnya. Bisa ya? Akarnya dalamnya minus, tapi kalau bilangan real, semua sisa bilangan yang kita pakai, termasuk dalamnya akar, tapi dalamnya positif. Ada ada 4, ada 7/5, ada 10, gitu-gitu ya. Nah, yang namanya bilangan real dibagi menjadi dua. Ada yang disebut bilangan rasional atau lambangnya. Oh ya, ini teman-teman ada lambangnya ya. Jadi teman-teman harus hafal. Ini saya sendiri juga kadang suka nggak hafal sih. Kompleks itu C lambangnya. Kalau real itu R. R-nya agak-agak gitu tuh. Agak-agak bayang. Berbayang gitulah. Saya juga agak kurang bisa. Jadi kadang saya kalau ngerjain ya R-nya R biasa aja. Maksudnya paham lah ya. Nah terus bilangan rasional itu Ki, quotient. Terus ini bilangan irasional ya. Bilangan ini salah nih teman-teman, diralat ya. Tuh di buku itu disebutnya bilangan rasional. Ini maksudnya adalah bilangan irasional, diralat. Terus apalagi? Nah ini bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibuat dalam bentuk pecahan. 2/3, 3/7 itu rasional. Ya, rasional itu bilangan yang bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Kalau dianya akar 2 dia nggak bisa. Logikanya gini rasional itu. Teman-teman bisa nggak menunjukkan saya 2/5 itu segimana sih? Gampang. Beli aja permen 5 gitu ya. Permen misal 5, saya 2, nanti 2/5 gitu ya. Nunjukinnya gampang. Nah, tapi kalau nunjukin akar 3 teman-teman susah pasti. Akar 3 tunjukin saya gimana akar 3. Ya segitu nggak tahu ya segitu pokoknya. Nah itu disebutnya irasional. Nah terus di sini ada bilangan bulat, teman-teman pasti tahu ya, itu min 3, min 2, min 1 sampai min hingga 0, 1, 2, 3 sampai hingga. Wah yang paling bulat sebenarnya 0 ya. Oke, 0 udah bilangan bulat lagi nih. Terus yang berikutnya adalah bilangan pecahan. Nah jadi bilangan yang pecahan 4/5, 2/3 ini maksudnya bilangan pecahan. Terus bilangan bulat ada bilangan cacah, start dari 0 nih kalau dilihat ya, 0 sampai hingga. Terus nanti yang negatifnya disebut bilangan bulat negatif. Terus yang cacahnya dibagi jadi 0 sama bilangan asli itu. Jadi ini peranakan atau apa silsilah keluarganya seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Ini dibagi menjadi bilangan 1 dan bilangan prima. Teman-teman tahu bilangan prima apa? Bilangan yang tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan dia sendiri. itu sendiri. Kalau saya gitu saya tanya, 1 prima nggak teman-teman? Ya prima. Dua. Enggak, pertanyaan saya 1 prima nggak? Tidak. Tidak. Bisa dibagi bilangan diri dia sendiri, tapi 1 bisa. Harusnya. Nah itu tuh sebenarnya ada Bisa dibagi tapi kan menurut saya itu ya itu ada itu sama, saya juga mendapatkan narasi yang sama dari semenjak zaman SD ya.
dari zaman SD kita sama itu, Mbak. Bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh bilangan Bilangan yang bisa dibagi atau dengan itu. Nah, itu saya ralat teman-teman. Apa sih definisi Ya. bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor positif gitu. Itu dia memiliki berapa? Dua faktor. Dua faktor. Ah, berapa faktornya? Satu dan dirinya Diri sendiri. Nah, itu baru paham ya maksudnya? Heeh. Jadi kalau Ya, satu dia punya paham. berapa faktor? Satu. Cuman Satu, punya satu. Prima bukan. Satu. Diri sendiri. Bukan prima. Ya enggak? Kan kata Ya. bilangan prima punya dua faktor. Paham ya? Yes. Kalau dua, prima enggak dua. Prima ya. Lima. Ya. Kalau dua, dia prima kalau dua. Faktornya berapa sama berapa? Satu dan Satu dengan dua. maksudnya gitu ya. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki Ya. dua faktor. Siapa? Satu dan dirinya. Nah, itu ada yang hilang. Apa yang hilang? Saya pikirin, oh itu kayaknya yang hilang, memiliki dua faktor. Tapi intinya Ya. narasinya sama ini se Indonesia. Oke. Bilangan komposit, apa bilangan komposit? Bilangan yang bisa dibagi dua. Bilangan. Nah, bilangan komposit itu sebenarnya pelengkap komplemennya bilangan Prima. bukan bilangan prima, bilangan asli kecuali satu. Jadi ini kalau digabung jadi bilangan asli, teman-teman. Nah, jadi bilangan yang enggak prima tapi enggak boleh satu gitu loh. Nah, itu disebut komposit. Lebih dari satu. Jadi bilangan yang dianya bukan prima tapi enggak satu. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu nih. Jadi A adalah anggota, ini tuh sebenarnya namanya himpunan bagian, teman-teman ya. Kalau teman-teman himpunan bagian teh apa sih? Himpunan bagian teh gini. Jadi kalau A itu sama dengan 23, R itu adalah, atau saya punya S lah ya, atau B lah, sama dengan 2, 3, 4. Nah, ini tuh adalah A itu bagian dari B gitu. Ngerti nggak? Maksudnya ini, kita ini kan di hidup, misal ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di mana, misal di Jogja, ada yang di Surabaya. Tapi kita ini hidupnya, boleh nggak saya sebut di Pulau Jawa gitu? Boleh ya? Nah, jadi B ini tuh lebih umum lah daripada A gitu, disebut himpunan bagian tuh. Kita bagian dari orang yang tinggal di Pulau Jawa bukan? Ya mungkin sebagian iya ya, karena mungkin ada yang di luar Pulau Jawa ya. Ada yang dari luar Pulau Jawa di sini? Ada. Satu, Sulawesi. Sulawesi. Nah, salam dari Bandung nih. Saya dari Bandung ini. Oh Saya ya. Sulawesi Selatan. Salam dari Makassar, Mbak. Oh iya. Saya dari Bandung. Salam dari Sumbar. Tuh dari Sumbar. Salam dari Wonosobo. Oke. Bengkulu. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya. Ya. Ada yang, ya mungkin ada yang Bapak, karena saya juga bapak-bapak ya. Ya, jadi saya ngajarnya teman-teman aja lah ya. Iya, Kak. Ya, jadi diketahui A anggota himpunan bagian dari R dengan A adalah ini bacanya apa ya? Ini bacanya, kalau saya lebih amannya bacanya sesuai dengan tulisannya. Min 1, cara bacanya ya, min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 6 gitu bacanya. Ada yang lebih keren lagi, X-nya lebih besar sama dengan min 1 dan X-nya kurang dari 6. Nah, itu bacanya nanti nggak terlalu mudah. Jadi gampangnya min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Itu aja ya. Saya pengen kesini ya teman-teman ya. Masih ingat nggak N disebut bilangan apa? N itu ada yang ingat? Mana ya N? Di sini dia S. Di mana di sini N itu disebut bilangan apa? Bilangan asli. Bilangan asli. Berarti kalau saya lihat A anggota bilangan asli, nah A itu berada pada min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 6. Berarti kalau boleh saya tulis, A ini tuh anggotanya berapa aja ya teman? 1, 2, Min 1 sampai 5. Min 1, 0. Bukan 1 sampai 5. 2, 0 asli enggak? Enggak. 1, 1 2, sampai 5. 3, 4, 5. Bisa ya? Nah, sekarang kalau misalnya saya tulis Z, Z itu apa? Z itu apa? Zahlen, teman-teman, Z itu ya. Bilangan bulat. Zahlen. Bilangan Zahlen itu bilangan bulat, tapi nggak terkenal ya Zahlen. Ya disebutnya bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat nulisnya gimana dong? Berarti mulainya dari min 1. Min 1. 1, 0, 1,
nol, satu, dua, tiga, lima. lima. Masuk nggak? 6 masuk nggak? Tidak. Tidak. Enggak. Karena Tidak. dianya nggak ada sama dengannya teman-teman, jadi 6-nya nggak masuk sebelum 6. Kalau ada sama dengannya. Oke, nah sekarang di sini P itu bilangan apa? P itu prima. Bilangan prima. Nah kalau prima berarti berapa dong? 2, Dua, tiga, lima. 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 Kalau komposit itu berapa nih? Berarti A-nya berapa? 4, 4, 8, 9, Tapi 10. dianya ini 4, 5. anggotanya 4, 5. Oh iya. Aja 4, 4, 5. 4. Empatnya 4 ya. 5 4 4 aja. aja. Iya, 4. Iya. Bisa ya. Nah, sekarang kita pengen nyorot. Kalau ini berapa? Bilangan real. Bilangan real tuh yang gimana tuh? Nah, kalau bilangan real teman-teman nggak bisa nyatakan dalam bentuk anggota objek kayak gini. Makanya tadi saya skip duluan. Jadi kalau misalnya saya punya anggota bilangan, ya nulisnya gimana? Ya A-nya adalah seluruh angka dari sini sampai sini. Banyak banget teman-teman. Misal 0,1 boleh, 0,1 boleh. Boleh. Itu lebih umum dianya 0,2, 0,217, 0,5. Itu baru 0,0555, 0,777. Itu baru 0, belum 1, belum 2, banyak banget. Jadi saya nggak bisa nih menentukan satu. Makanya ketika dia anggotanya bilangan real, nulisnya dalam bentuk tidak samaan. Bisa ya? Aman ya? Aman. Bisa ya. Lanjutin teman-teman. Aman Kak. Himpunan bilangan real dan operasinya. Nah, tadi kan kita udah mengoperasikan anggota-anggota yang saya tentukan. Nah, sekarang adalah himpunan bilangan realnya. Contohnya nih, diketahui A anggota Z. Ingat Z apa? Ada yang ingat nggak Z tadi? Ada yang ingat Z. Z apa? Bulat, bilangan bulat. Bulat. Bilangan bulat. Zahlen itu bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat langsung settingannya bisa ya. Ini ya. Berarti kalau saya tulis A itu berapa aja anggotanya kalau bilangan bulat? Coba. Negatif 1, Negatif 1, Min 0, 1, 2, 3, 4, 5. bisa ya. Nah sekarang Iya. kalau yang B itu apa? Bilangan bulat ya, anggota bilangan bulat. Berarti kalau B gimana dong? 3 masuk nggak? 3 3, Tiga masuk nggak? Enggak. Tidak, 1, 4, 5, 7, 8. Masuk. Enggak. Masuk. Ya kan sama. Dananya sama. Kalau ada Masuk. sama dengan gini masuk. Kalau nggak ada tanda sama dengan tidak masuk. Masuk. Paham. Bisa. Kalau yang C itu berapa? 10 masuk nggak? Masuk. 11 Masuk. 12 masuk. 12. 12 Tidak. Enggak masuk. Enggak. Jadi ABC-nya aman nih. Ya, ABC-nya aman. Jadi ABC-nya adalah yang kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita operasikan. Jadi kalau tadi kan ABC-nya saya nentuin. Nah, sekarang itu ABC-nya adalah dinyatakan dalam himpunan bilangan real kayak gini-gini gitu loh. Jadi teman-teman ketika ada bentuk kayak gini-gini, teman-teman harus bisa menentukan. Awas, hati-hati, Zahlen bilangan bulat. Kalau bilangan prima beda cerita nggak? Beda dong ya. Kalau bilangan prima nanti beda cerita. Oke, sekarang saya mau operasiin yang A. Gimana cara menentukan yang A ya? Kita operasikan yang A. Gimana caranya kita operasikan A gabung B? Kalau A gabung B berarti gimana nih? Digabung nih A sama B, jadinya berapa? 1, 4, dan 5. Gimana, Itu semuanya Min 1, 0, 1. Min 1 ada, 0 Ada. Ada. 1. Semua ditulis teman-teman. 5. 3 ada, 4 ada, 5 ada, ada, Sampai 9, Kak. 9 ada. 9. Nah, itu namanya gabungan. Bisa. Kalau irisan, coba kita lihat. Kalau A irisan B, berarti cari yang sama. 4 dan 5. Yang samanya 4 dan 5. ya? 4 dan 5. 5 itu yang samanya. Maka boleh saya tulis 4 dan 5. Bisa ya? Cari yang Iya. sama. Cari yang sama. Kalau yang C sekarang, C
itu ada double gini ya. Operasinya kita gunakan operasi yang kurung terlebih dahulu ya. Jadi kalau A gabung B, nyontek aja di yang A ya. Yang A gabung B. Iya. Jadi kalau Sampai yang C, 9. jadi kalau yang C itu kalau saya nyontek sama tulisan saya sendiri, set gitu ya. Nah, saya tulis, ternyata dia dikiriskan dengan C. C-nya berapa ya? 10 sama 11. Kira-kira yang samanya berapa sama berapa? Nggak ada. Nggak Himpunan ada, kosong. itu Nggak kosong. Nggak ada yang Nanti sama. kalau nggak ada berarti Himpunan himpunannya kosong. himpunan apa? Kosong. Himpunan kosong. Atau apa tadi? Atau nol yang dicoret Coret. gitu ya. Kosong. Dicoret. Ya. Kosong, betul. Sekarang yang D. Yang D itu A iris B. Wah, udah ada nih A iris B, nyontek lagi dikit nih. A iris B ini ya. Jadi 4 A dan iris B 5. 4 sama 5. 5. Nanti kalau A iris B 4 Gabungin sama C. 5 katanya digabung sama C. Digabung C C. itu apa? 4 5. 10, 11. Kalau digabung mah semua ditulisin yang ada di sini ya. 4 5. Ya, 4, Ya. 5, 5, 10, 11. Oke, mantap ya udah. Siap puas berarti. Nah, sekarang kalau yang E gimana yang E? Yang E A bukan anggota A B. A iris kurang B. B. Jadi si A boleh nih caranya misal kayak gini. A kurang B itu kan ini A. Ya. Ini A. Min 0 Nggak sampai boleh yang 3. B-nya nggak boleh. Jadi kita coret yang ada di B-nya. 4 ada nggak? Iya. Nggak ada. Ini nggak boleh. 5 ada nggak? 4 sama Nggak 5 yang boleh. nggak masuk lah. 6 nggak? Oh, ternyata Yang lainnya 4 yang lain 4 yang sama masuk. 5 aja ternyata yang dianya sama, berarti yang nggak boleh. Berarti kesimpulannya E itu sama dengan apa nih? Jawabannya cuma Negatif segini 1. doang. Berarti Min negatif 1 sampai 1, 3. 0, 1, 2. Bisa ya, teman-teman ya? Bisa. Gampang ya. Nah, sekarang kita coba yang berikutnya. Nah, ini yang biasanya suka pada beda, ada yang beda. Gimana cara jawabnya? A gabung Mana B. Gimana cara jawabnya? Bilangan real tuh, Kak. Gimana nggak kalau misalnya bilangan real? Nah, kalau bilangan real, gimana caranya? Coba ada yang bisa bantu? Ada. Nah, diapain? Bikin Dibikin apa? kayak grafik gitu. Betul, dibikin garis bilangan, teman-teman. Gas bilangan. Bikin Ya. yang A. Gas bilangan. A gabung B. Caranya gambarin A sama B. A itu Ya. titiknya di situ min 1 sama 6, kalau B 3 sama 9. Jadi Ya. caranya kita gambarkan di garis bilangan. Nah, saya bikin bulat-bulat kecil gitu ya. Menandakan ini ada Ya, min angka-angka satunya yang berada pada A sama B. Bisa? Angka-angka yang berada pada A sama B. Bisa? Bisa ya. Bisa. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadinya min 1, 3, 6, sama 9. Bisa? Min 1, 3, 6, sama 9. 9. Urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bisa? Terus gambarkan. 10 sama 12 kan. Karena ini kita pengen nyari A sama B. Jadi kalau 10 sama 12 jangan dulu dicari. Paham? Oh iya, Paham? iya. Paham ya? Paham. Nah, oke. Kita pengen nyari yang A dulu nih, A gabung B. Berarti yang A gimana? Kita gambarin. Caranya gini, ada yang namanya daerah tertutup, ada yang namanya daerah terbuka. Ini disebut daerah tertutup. Jadi cara gambarnya gini, teman-teman. Ini min 1, ini 6. Nah, tinggal dibikin aja daerah tertutup gini. Nah, bisa. Tapi min 1-nya itu bulatannya penuh, teman-teman. Artinya apa? Kenapa? Karena dianya ada sama dengannya. Masuk. Ada Termasuk. sama dengannya Termasuk. Jadi saya bikin bulatannya agak hitam, agak merah gitu ya. Paham? Paham. Yang berikutnya, yang B kita gambarin dengan cara yang sama tuh. 3 sama 9. Berarti gambarnya gimana? Tingginya agak sedikit dibedain ya, teman-teman. 3 sama 9 tuh. Tingginya agak sedikit dibedain. Tingginya sama 3 sama 9. 9. 9-nya bulatan No. penuh. Bisa. Bisa. Konsep gabungan adalah menggabung seluruhnya. Artinya yang ada 1 garis, yang ada 2 garis, yang ada 3 garis digabung, teman-teman. Jadi semuanya saya gabung, saya arsir. Digabung yang ada segaris, yang ada 2 garis digabung. Maka seluruhnya merupakan gabungan. Bisa. Nah, daerahnya dari tertutup dari min 1 sampai 9. Sehingga yang namanya A gabung B boleh saya tulis berapa nih? Min 1, Di mana X? 9, boleh pakai X di mana gitu ya, boleh X Di mana X? Nah, caranya gini, min 1, 9,
satu kurang Kecil. dari bulatan penuh kurang dari bulatan sama X misalnya X bisa bisa bikin aja kurang dari sama dengan dua-duanya tuh gampangnya gitu. Bisa ya, bisa nggak sekarang kalau yang real Bisa. gini bisa. Oh jangan, hati-hati ya, jadi harus teliti di sini real atau apa atau asli. Kalau asli kayak yang atas ya, Ini dari satu. bulat, sorry, kalau bulat kayak yang atas. Kalau asli beda cerita ya teman-teman ya gitu. Ya. Ini adalah bilangan real. Jadi kalau bilangan real bisa nggak dianya didefinisikan objek-objeknya? Nggak bisa ya. Jadi dia didefinisikannya dengan menggunakan garis bilangan. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Mudah-mudahan paham Ya, ya. paham. Nah sekarang saya lanjut yang B nih. Kalau yang B gimana? Yang B itu namanya adalah apa? Irisan. Irisan. Caranya gimana? Sama, gambarin. Di sini ada berapa tadi? -1. Di sini ada berapa? 3. Di sini ada 6. Di sini ada berapa? 9. Gambarnya sama kayak yang tadi. Gambarnya sama banget gitu ya. Ini 1 sama 6 gitu ya. Terus 3 sama 9. 9. Oke, 3 sama 9. Sip. Nah, kalau irisan itu tadi apa? Cari yang sama. Artinya harus ada yang 2 garis. Mana yang ada 2 garis? 36. Oke, yang Sama ini 1 garis salah. Yang ini 1 garis salah. Oh, ini yang 2 garis. Berarti ini daerahnya. Paham? Nah, ternyata daerah ini itu disebutnya A irisan B. A irisan B itu apa? X di mana boleh. Daerahnya 3 sampai 6. Berarti 36 kurang dari X. Bisa? Sama dengan nggak kurang darinya? Enggak. Enggak, Kenapa dengan. enggak? Karena itu bulatannya bulatnya nggak bulat kosong, penuh. ya, betul, nggak bulat penuh. Oke, udah siap, puas ini kayaknya bener. C. Kalau yang C gimana nih? A gabung B iris D. Nah, jadi ini A gabung B-nya udah ada nih teman-teman. A gabung B-nya udah nyontek di sini. Jadi digabung sama C. Jadi ingat-ingat, yang ini A gabung B. Jadi kalau A gabung B itu berapa aja titiknya? Min 1 sama Itu apa? 1 sama berapa? 9. 9. Kalau C 10 9. sama 12. 10 sama 12. Boleh saya tulis gini? Min 1 Jadi Ditambah 10, 12. 12. Boleh nggak gini? Boleh. Kita gambarin. Gambarnya dengan ketinggian yang berbeda-beda ya. Berarti ini saya gambarin min 1 9. Berarti kayak gini dong. Paham? Iya. Kalau Paham. 10 12 gimana? Agak tinggi bedanya. Ini sama 12. Sampai sini paham? Yang dicari adalah apa? Yang gabungan dicari adalah apa? iris. Irisan. Kalau irisan itu cari yang 2 garis, yang sama, yang 2 garis. Yang mana yang 2 garis? Tidak Benang ada. kosong dia nggak ada. Wah, tidak ada yang 2 garis nih. Wah, tidak ada Benang yang kosong. 2 Garis. Ya, beriris. Astagfirullah ya. Tidak ada 2 garis yang beriris. Oh, berarti himpunannya himpunan apa? Berarti Himpunan A. kosong. Betul, berarti A gabung B kalau diiriskan sama C itu jawabannya Himpunan himpunannya kosong. Atau Kosong. himpunan apa tadi? no coret. Ya, boleh. Not Red. Red. Himpunan kosong teh, himpunannya cuma ada hurufnya doang ya. Rumah kosong cuma ada rumahnya doang, nggak ada itu. Oke, sip ya. Nah, itu adalah yang D. Sekarang yang D teman-teman, gimana yang D? Kita coba yang D. Yang D gimana? A iris B. Ini udah ada nih A iris B nih. A iris B udah ada belum? Sudah. Ada. Tuh, saya udah bikin yang B kita. Oh, berarti 3 sama 6 ya. Terus kalau C berapa? 10 sama 12. 12. Berarti kalau saya gambarin gimana tadi? 3. Ini kecepatan enggak kalau 3, 6, Enggak. 10, 12. 36 gambarnya gimana? 36 gambarnya gini, betul? Kosong. Kalau 10 12 gimana? 10 12. Tinggi. 10 12. Nah, yang dicari adalah apanya? Gabungan. Kalau Gabung. digabung gimana? Semuanya yang mau 1 mau 2 garis Digabung. Oh, berarti ini iya, paham. Jadi jawabannya Paham. gimana? Ada 2 nih.
dua. Kalau ada dua gini jawabannya dikasih atau. Jadi A iris B, soalnya itu gitu ya, gabung B. Ini himpunannya kayak gimana katanya? 3 jadinya X gimana gitu ya. Ini ada Dimana dua nih, ada dua. tiga Kamu X tulis, sama dari teman-teman tulis 2. Jadi 3 kurang dari X kurang dari 6 kasih atau kurang atau dari X kurang dari gitu ya teman-teman ya. Yes. Bisa ya? Bisa ya, gampang Bisa. ya. Nah sekarang yang E, kalau yang E gimana? Yang E A iris B. Nah A-nya mana A-nya? Kurang B. A kurang B, sorry. Jadi A kurang B. Jadi Selisih B. selisih dihilangkan oleh bagian yang B. Jadi caranya gimana? Kita gambarin lagi ya. A-nya berapa? A-nya min 1, 6 B-nya berapa? 39. 39. Min 1, 3, 6, 9 ya. Iya. Itu ya. Iris B. A kurang B, sorry A kurang. Nah A-nya dulu yang ditulis. A-nya berapa? A-nya itu Min 1 adalah sampai min 1 sampai 6. Min 1 sampai 6. Nah itu ntar diapain? Dikasih bulatan itu. Nah kalau irisan tuh bagian yang ininya nanti dihilangkan. Jadi dihilangkan oleh bagian yang B. Kalau B itu 39, betul? Iya. 39. Jadi 39 itu kayak gimana? 39 itu dihilangkan oleh B. Jadi maksudnya dihilangkan tuh gimana? Berarti bagian yang ini hilang gitu. Gitu ya. Jadi dihilangkan bagian yang ini tuh hilang, ketika jadi hilang gitu, dihilangkan. Sisanya jadi yang mana? Min 1 sampai 2. Sampai 3 ya. Sampai 3. Kurang dari 3. X gimana X sampai satu 3. teman-teman. kecil Jadi dari X kecil lebih tepatnya Min. ada sama dengan sebenarnya. ya kecil sama dari Harus min ada sama 1 ya. dengan, karena tiganya yang dikurangi itu nggak masuk nih. Jadi kalau dianya tiganya nggak masuk, maka sisanya jadi tetap ada 3. Nah ini agak sedikit tricky. Kurang dari ya. 3. Betul. Jadi nanti bagian yang ini adalah selisihnya. Jadi A kurang B sama dengan berapa? Min 1 kurang sama Min dengan 1 sama dengan Kurang min min 3. pakai ya? sama Kan sama dengan kurang dari 3. Kenapa? Kurang dari sama dengan. kurang dari sama Kurang dari sama dengan. Ada yang bingung kenapa kurang dari sama dengan, nggak kurang dari 3? iya Ada yang bingung? ya saya bingung nggak Masih Atau bingung? Oke. bingung. Saya juga Masih sebenarnya bingung. bingung jelasin. Saya juga sebenarnya bingung jelasinnya. Nih, analoginya gini ya. Gimana ya? Ini kan dia tuh punya min 1, ini sampai 6 gitu ya. Min 1 sampai ya 6 kan ya. Nah, dihilangkan kalau misalnya dihilangkan oleh 3 sampai berapa nih? 9. 9, iya. Min 1 hilang nggak? Enggak. Min 1 hilang nggak? Enggak, tetap ada. enggak hilang 0 hilang nggak? enggak Tidak. Tidak. 2 hilang nggak? Enggak. 3 hilang nggak? tiganya Nggak hilang. enggak Karena enggak ini tuh dikurangi oleh nggak ada 3-nya sebenarnya. Ngerti nggak? Dikurangi oleh nggak ada 3-nya. Berarti lebih dari 4. Enggak, jadi enggak Tiganya nggak masuk. Jadi tiganya Nggak masuk. Makanya Karena tiganya itu kan bulatan dia kosong. dia kurang dari 3 awalnya. Betul. Jadi lebih Halo, dari, jadi si tiganya nggak masuk. Jadi kalau dianya diselisihin, ya nanti si tiganya itu menyisakan. Jadi yang satu nyisain ada tiganya. Gitu. Jadi ada tiganya. Karena dia dikurangi oleh sesuatu yang nggak ada 3-nya. Sebenarnya si B itu kan nggak ada 3-nya. enggak ada Iya kan? Iya. Tiganya Lihat tetap ada. lihat himpunannya. Ah. Lihat himpunannya itu kan 3 kurang dari X kan. iya Nah, kamu lihat di himpunannya itu. Kalau misalnya kita ngelihat yang atas mah gini lah, yang atasnya. Nah, kan jawabannya gini ya. 3-nya masuk kan? Iya. Nah, itu jadinya gitu jawabnya tapi gitu. Iya, Nah gitu. Jadi si 3-nya tuh nggak hilang gitu. tetap ada. Tetap ada. Gitu. Nah jadinya gini. Gitu ya.
Sip ya. Iya. Oke. Siap. Iya. Oke. Ini kita udah berapa lama nih? Saya kalau udah masuk masuk takutnya mudah-mudahan kita masih aman ya, masih aman. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini. Jadi sekarang kita masuk ke sistem persamaan kuadrat. Teman-teman masih ingat nggak bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Kalau dari tadi kan di anggota himpunannya saya tentuin, terus dari soal yang tentuin, tapi dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, kalau ini adalah dalam bentuk sistem persamaan. Jadi kita harus tahu atau harus belajar tentang mencari bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada yang lupa atau jadi cara mencari persamaan kuadrat kalau saya pribadi caranya gini. Misal contoh, saya punya x kuadrat dikurang 2x bisa dikurangi berapa ya? 8 deh, sama dengan 0. Gimana sih caranya? Kalau saya pribadi cari dua buah bilangan yang kalau dikali berapa? 8. Kalau dikurang 8 kalau kalau saya gitu, dijumlah punya min 2. kalau dikurang harus 2 atau min 2 boleh, tapi 2 aja dulu deh. Jadi cari yang dikali 8 selisihnya 2. Teman-teman kan langsung berhitung 1 kali 8 2 dikali 4 gitu ya. Berarti mana yang sekiranya dianya kalau dikurang hasilnya 2, yang mana? Berarti 4 sama 2 2 min 4. Oke, maka saya tulis X4 atau mau X2 boleh, X4 juga boleh. Nah, terus tinggal lihat tandanya minus kan? Nah, supaya minus, maka yang gedenya minus, jadinya plus, biar jadi min 2 gitu. Ya, 2 kurang 4 kan min 2. Paham? Nanti dari sini teman-teman bisa dapat X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan berapa? 4. Nah, itu cara menentukan persamaan kuadrat. Kalau misalnya nanti ada yang mau ada yang masih bingung, nanti kemungkinan kalau video ini video saya rekam, nanti saya upload. Kalau misalnya masih ada yang masih bisa pengen nontonnya, nanti bisa saya kasih. Nah, kasih. jadi saya hapus ya. Jadi kurang lebih caranya gitu. Nah, jadi ini yang A sekarang. Saya pengen tahu nih, A ini gimana cara menentukan si akar-akarnya atau anggota himpunannya. Nah, di sini anggota himpunannya harus bilangan real ya. Berarti di sini A-nya sama dengan berapa anggotanya? Kita harus nyari persamaan 1 dan 2. Nah, jadi X kuadrat dikurang apa? 3X tambah 2 sama 0. Cari dua buah bilangan yang kalau dikali 2 tapi dijumlah 3 berapa sama berapa? 1 sama 2 ya? 1 Iya. sama 2 ya? Ya enggak? Min semua. Iya. Nah, min semua biar dijumlah jadi negatif 3. Berarti X-nya berapa aja? Oh, berarti himpunannya itu X Plus 1 sama plus 2. X-nya sama X dengan 2 gitu ya? Iya. Nah, jadi gimana ya? Ini kurang bagus kayaknya. Saya. Jadi kita fokusnya sama ngerjain soal persamaan kuadrat. Jadi kalau saya punya soal ini, kita cari aja fokus sama akar-akar, sehingga nanti kalau saya tanya anggota himpunan A sama dengan berapa gitu aja ya. X di mana berapa? 1 2, langsung aja lah 1 dan 2 lah gitu ya. Nah, Dan 2 ya. Nah, sekarang kalau yang B gimana? Kalau yang B ya sama juga ya, yang B. Jadi gimana nih? X kuadrat ditambah X kurang 6 sama 0. Cari dua buah bilangan kalau dikali 6 tapi selisihnya 1 kan 2 dan 3. Oh, ini selisihnya 1 nih. Selisihnya kurang ya. Jadi 2 sama 3. Selisihnya plus. X2 sama X3 sama 3. Yang gedenya positif. Oke, biar jadi positif maka ini harus min 2 kalau dijumlah. Min 2 1. Maka kesimpulannya X-nya sama dengan berapa? 2. Misal teman-teman ada yang bingung, ini kenapa ini bisa langsung nih 1 gini. Nah, ini tuh ada proses teman-teman. Jadi X yang satunya sama dengan 0 atau sebenarnya gitu. X yang sama dengan 0. Kalau pindahin ruas jadi berapa? 1. Kalau pindahin ruas jadi berapa? 2. Sebenarnya prosesnya gitu. Ya. Hapus nanti itu kok bisa gitu. Jadi ini itu maksudnya X min 2 nya 0 atau
langsung boleh banget biar cepat ya. Atau berapa? Iya. Atau X-nya sama dengan 3 sehingga Min anggota 3. B-nya sama dengan berapa? Min 3 sama Min 3, 2. 2. Nah sekarang kalau yang C-nya gimana nih? Yang C. Yang C-nya gimana? Kalau ada X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? Min 2 sama 2. Awas, kurang 4. jadi Di akar. hati-hati. Nanti ada namanya harga mutlak. Kalau saya punya akar 4, berapa nih teman-teman? 2. 2. Atau plus 2? 2. 2 atau plus 2? Plus 2. Plus 2. Plus 2. Enggak mau Dua. plus minus 2 nih. Plus minus 2. Oke, plus minus 2 mulai terpengaruh. Oke, Plus jadi 2. oke, saya lurusin teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya akar 4, jawabannya mutlak. Nanti konsep harga mutlak namanya. Jadi ini tuh sama dengan akar 2 kuadrat. Nanti jawabannya mutlak, jawabannya alias 2 ya. Harus positif dalam akar. Tapi kalau X kuadrat sama dengan 4, X-nya berapa? Plus minus 2. Tahu nggak kenapa plus minus 2? Karena persamaan kuadrat itu ruas kanannya harus 0 teman-teman. Jadi kenapa tiba-tiba saya mungkin dulu waktu zaman SMA-nya atau SMA ya paling yang ini diajarinya plus minus 2. Nah ini caranya adalah X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Pastikan ruas kanannya 0. Habis itu faktor. Kalau saya faktor jadinya berapa? X plus 2 kali X min 2 sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa kayak gini? Ada yang tahu? Pakai A kuadrat min B kuadrat kayak teman-teman hitung ini 7 kuadrat yang gini-gini nih. Kalau 2 kuadrat 1 kuadrat berapa? 4 kurang 1 3. Kalau 4 kuadrat kurang 3 kuadrat berapa? 16 kurang berapa? 9 sama dengan berapa? 7. Kalau 11 kuadrat dikurang 10 kuadrat berapa? 21 lah gitu ya. Kalau 23 kuadrat dikurang 22 kuadrat berapa? Ayo jangan lama-lama. 45 gitu ya. Bisa? Kalau saya punya 38 kuadrat dikurang 37 kuadrat berapa? 75 ya enggak? Kalau 53 kuadrat dikurang 52 kuadrat berapa? Ayo berapa? 100? 100. Bisa? Kalau saya punya 76 kuadrat dikurang 75 kuadrat berapa? 151. Kenapa? Bisa cepat. Jumlahin aja. Jumlahin aja ya. Dari Iya. jumlahin aja ya. 2 tambah 3. Tapi enggak gitu ternyata konsepnya. Kalau misalnya saya punya gini gimana tuh? 42 kuadrat kurang 40 kuadrat jadinya berapa? 82. Salah teman-teman. Kenapa coba? 164 jawabannya. Loh, kok bisa? Kenapa coba? Karena ada sebuah konsep dalam aljabar, ketika saya punya A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan berapa? Ada yang ingat nggak? Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali apa? Dikali A min B. Ada yang ingat? Ada. Kalau saya punya 4 kuadrat kurang 3 kuadrat berapa? Sebenarnya kalau ada 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat itu 4 tambah 3 dikali 4 kurang 3. Makanya karena selisihnya selalu 1 yang saya buat gimmick ini teman-teman. Nah ini seakan-akan dia cuma di jumlah aja. Padahal dikali berapa? Dikali 1. Makanya dikali 1. Di jumlah kali 1. Di jumlah kali 1. 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 Ini beda 2. Kali 2. Jadi harus tahu alasannya. Jadi 82 nya dikali 2 jadinya 164. Oke gitu ya. Ya ini sekedar ilmu aja. Jadi balik lagi nih teman-teman. Jadi ketika saya punya X kuadrat kurang 4 jadinya X plus 2 X min 2. X nya berapa? Minus 2 atau X nya berapa? 2. Maka mereka ini 2 sama min 2 ini mendeklarasikan diri dengan nama plus minus gitu. Plus minus 2. Jadi intinya apa? Intinya adalah yang apa nih namanya? Si C ini yang sama dengan min 2 sama 2. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang tinggal diaplikasikan. Kalau saya pengen ngoperasiin ini gimana? Langsung cepet aja lah ya. Yang A. A iris B apa yang sama? 2. Ya. Digabung sama C. C itu apa? Min 2 sama C. Min 2, 2. Jadi hasilnya berapa? Min 2? Min 2, 2. 2 sama 2. Bisa ya?
Kalau yang B, A gabung B. Kalau A digabung sama B, apa yang terjadi? Gabungin semua. 1, Tiga. min 3, Min 3. 1, 2, ya nggak? Iya. 7? Iya. 7 7. 7 ya? Iya. Diirisin Iya. sama C. Diirisin sama C. C itu min 22, ingat aja irisannya min 22. Kira-kira irisan itu cari yang apa? Yang sama. Yang sama. 2. Yang samanya berapa? 2. Dua. Berarti Dua. 2 gitu ya. Bisa ya? Gampang ya? Iya. Tinggal variasinya ternyata harus nyari dulu nih teman-teman. Nyari dulu dengan menggunakan teknik persamaan, cari akar-akar persamaan kualitas bedanya, tingkatan bedanya gitu. Oke, selebihnya mah sama. Yang C berapa? A kurang B. A nya berapa tadi? 1 sama 2. Kalau ini kurang B. B itu berapa? Min 3 sama 2. Dua. Sisanya berapa? 1. Betul, 1. 1. Karena nggak boleh yang B dihilangkan bagian 2-nya. Sisanya 1. 1. Aman. Oke, langsung dipercepat aja yang D. B kurang C. B-nya C. berapa? Min 32. Kalau C-nya berapa? Min tadi? 3. Min 22. Min 2. Min 3. Oke. Min 3. Bisa ya? Min 3 ya, Kak. Ya, bisa. Min 3 betul. Bisa ya? Iya, bisa. Aman. Mudah-mudahan. Mudah ya? Aman. Yang penting dapat link. Oke, nah ini saya belum sempat ini lagi soalnya si RBV-nya keburu nggak bisa diakses. Jadi sekarang saya agak sedikit improvisasi aja. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk pertidaksamaan. Ya, jadi ada persamaannya tahu. Saya punya kalau saya punya kayak gini, gimana cara nyari akarnya Bapak Ibu? Pangkat 3 ditambah X pangkat 4 kurang 8. Ini saya punya yang namanya A. Berapakah anggota himpunan A? Gimana? Sama-sama dibagi X dulu. Gimana nih? Nah, jadi dalam memfaktorkan persamaan fungsi apa? Fungsi polinom, lebih polinomnya apa sih? Polinomnya pangkatnya gede, teman-teman. Jadi pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, gede banget. Jadi kalau misalnya dianya bentuknya polinom, pasti susah. Nanti teman-teman harus tahu yang namanya Horner metodenya. Memfaktorkan dengan metode Horner. Mungkin kalau SMA yang IPA ya, pasti rata-rata IPA ya biasanya. Kalau ke biologi, ke tekpang saya lihat ya, statistik, matematika. Ada yang di luar program itu mungkin pengen ikut belajar dari PKN? Ada ya? Ada. Oh ada, oke. Nah jadi itu kalau di SMA mungkin levelnya IPA itu ada ya namanya metode Horner kalau ingat ya. Itu cukup lumayan tricky. Jadi tapi yang saya lihat soal kayak soal ujian, soal tugas itu paling banter ya pangkat 3 gini lah bentuk. Jadi kalau saya punya X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 18,0, maka si satuan ini yang paling ini harus konstan. Ketika dianya masih ada X, maka tadi benar X-nya, tapi saya lurusin sedikit, X-nya harus difaktorkan, jangan dibagi ya, tapi difaktorkan namanya. Bagaimana cara memfaktorkan variabel dari pangkat terkecil? Contoh gini nih, kalau saya punya AB pangkat 4 ditambah A pangkat 3, B pangkat 7, gimana cara faktorinnya? Cari pangkat variabel yang paling kecil. Jadi A di sini ada A nggak? Ada A nggak? Ya. Ada paling kecil pangkat berapa A? Pangkat 1. Pangkat 1, tulis A. Paham? 1. Kalau B ada nggak B di sini? Ada B. Paling kecil pangkat berapa? B pangkat 4. Pangkat 4 gitu. Jadi nanti kalau udah kayak gitu tinggal dibagi AB pangkat 4 sisanya 1. Kalau dibagi A sisanya A kuadrat. Kalau dibagi B pangkat 4 sisanya pangkat berapa? 7 nih. Diambil 4 sisanya pangkat berapa? 3. Bisa ya? Nah, ini juga berlaku untuk kasus-kasus sederhana ini bentuk polinom derajat 3. Di sini ada X pangkat 2, ada X pangkat 3. Pangkat paling kecil pangkat berapa? Pangkat paling kecil? 1. Berarti X-nya bisa saya keluarin. Misalnya X pangkat 2 ditambah 3X
18 kan. Nah dari udah kayak gini tinggal difaktorkan. Gimana cari? Tadi kita faktorin sama kuadrat, cari dua buah bilangan, kalau dikali berapa? 18. 18. Tapi selisihnya 3. 1 kali 18 2 36. kali 9, selisihnya belum 3. 3 sama 6. 6. 3 sama 6 udah ketahuan nih. Jadinya X plus atau X6, X3 boleh kalau belum biasa. Jumlahnya harus 3, yang gedenya plus, ininya min. Gitu ya. Udah deh. Berarti kesimpulannya X itu berapa aja? 0. X-nya berapa Nol. aja? Min Min-nya 6. berapa aja? 3 kalau mau Min 6 3. sehingga kesimpulannya anggota A itu 0 sama 3. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Selebihnya mah gitulah. Misal saya punya anggotanya yang B. Yang B itu kayak tadi ya, misal B itu misal ya, B itu adalah X kuadrat dikurang berapa ya? Kurang 4X, misal itu ditambah 3 sama 0 misal gitu. Nah, X di mana ini? Ini X di mana? Itulah. Nah, kalau ini gimana? Nah, ini mah normal biasa lah ya. Jadinya adalah X kuadrat gimana? X kuadrat kurang 4X tambah 3 0. Jadi kalau difaktorin sama berapa? Dikali 3 jumlahnya 4, berapa sama berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Sama 3 ya. 1. Berarti X-nya sama dengan 1, Min 1. 3. berarti anggota B-nya berapa aja? 1 dan 3. Jadi nanti kalau nanti ada pertanyaan nih, kalau A-nya tahu, B-nya tahu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan misalnya A dikurang B berapa? A kurang B. Jadi kalau A kurang B berarti kan 603 dikurang berapa? 1 sama 3. Berarti jawabannya berapa kira-kira? Dihilangkan ya. Jadi min 603 itu dihilangkan oleh 13, nggak boleh ada 1 sama 3, hilang 3-nya. Sisanya berapa? Min 6 dan 0. Oke, jadi jawabannya bisa ya? Bisa ya. Nah, yang berikutnya adalah bentuk ketidaksamaan yang berikut. Nah, jam berapa nih? Sampai mungkin sampai setengah jaman. Sambil kalau di sini sambil, kalau di Makassar kayaknya udah pada yang tahu udah pada ya. Oke, yang berikutnya. Nah, sekarang kalau misalnya bentuknya adalah sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Ini gimana? Nah, sebenarnya saya punya awalkan beberapa. Ini sebenarnya kalau cerita agak cukup panjang. Jadi sistem pertidaksamaan itu kalau dari yang paling easy ya, itu bentuknya linear teman-teman. Jadi yang pertama itu bentuknya sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan itu yang pertama adalah bentuknya linear. Nanti kita mulai mencangkan sedang bentuk linear. Linear. Nah, saya mau ngebut sedikit. Nah, kalau bentuk linear dia punya aturannya. Kalau bentuk pertidaksamaan, setiap pertidaksamaan boleh dikali atau dibagi oleh sesuatu yang positif, tandanya tetap, sehingga tandanya tetap, dan boleh dikali atau dibagi oleh sesuatu yang negatif, dan sehingga tandanya berubah. Maksudnya gimana nih maksudnya? Tandanya berubah. Saya kasih analogi sederhana atau contoh sederhananya. Jadi gini, mungkin contohnya gini. Saya bikin 4 contoh. Contoh pertama adalah gini. Ada 2x kurang dari sama dengan 12, ada min 2x kurang dari sama dengan 12, ada 2x kurang dari sama dengan min 12, ada min 2x kurang dari sama min 12. Sekilas mirip ya,
sekilas mirip, jawabannya bisa jadi berbeda. Nah, gimana cara menyelesaikan sistem pertigasamaan bentuk linear ini? 2x kurang dari 12, kita butuh x-nya, berarti harus diapain? Harus dibagi 2. Emang boleh dibagi 2? Boleh. 2 itu positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau positif tandanya tetap atau berubah? Tetap. Berarti kalau dibagi 2 jadinya berapa? 2x dibagi 2 kurang dari 12 dibagi 2. Bagi 2. Jadinya Bisa. x kurang dari 6. Bisa. Nah, gitu. Sekarang kalau yang bawah, supaya dapatin x harus dibagi berapa? Bagi 2. Dibagi 2. Emang boleh dibagi 2? Boleh. Berarti jadinya berapa? 2x dibagi 2, tandanya gimana? Tetap aja min 12 dibagi 2. Tapi ininya minus, cuek aja, yang penting dibaginya 2. Berarti jadinya x-nya kurang dari minus 6. Bisa. Yang ketiga, kalau saya punya min 2x kurang dari 12, berarti di sini apa? Dibagi berapa? Min 2. 2. Kalau dibagi minus 2, berarti di sini apa? Minus 2. Min 2 bagi 2. Lebih dari, Naik balik. berubah tandanya teman-teman. Yang asalnya Oh, kurang dari jadi lebih dari 12 dibagi min 2, jadinya x lebih besar dari min 6. Bisa. Dan yang terakhir, kalau yang saya punya bentuknya minus gini, intinya dia dibagi berapa? Dibagi min 2. Dibagi min 2. Sorry teman-teman, dibagi min 2 ya. Dibagi min 2 kurung 2, bukan dikurang ya. Dibagi min 2. Berarti jadinya minus 2x dibagi min 2 lebih dari minus 12 dibagi minus 2. Jadinya x-nya lebih besar dari. Sampai sini bisa ya? Ya, bisa, Kak. Paham ya? Iya. Jadi kalau yang ada bentuk linear, teman-teman harus tahu kapan dibagi positif, kapan dibagi negatif. Jadi kalau suatu saat ada soal kayak gini, diketahui A itu sama dengan contoh misal x di mana 6 dikurang 2x misal kurang sama 0. Nah, gimana cara biar tahu hasilnya si himpunan A ini? Bentuk pertidasamaan. Berarti gimana caranya? Dia harus diapain? Dipindahin plus dulu ya. Jadi minus 2x kurang dari sama dengan minus 6. Nanti x-nya kira-kira lebih dari apa kurang dari? Lebih dari. Bisa ya? Jadi kesimpulannya A. Bisa? Lebih dari 3. Lebih dari atau sama dengan? Sama dengan 3. Bisa? Bisa. Gampang ya? Gampang ya? Nah, yang berikutnya adalah sistem persamaan polinom atau rasional. Yang pertama tadi apa? Bentuknya linear. Yang kedua bentuknya polinom atau rasional. Yang kedua bentuknya polinom atau rasional. Bentuknya polinomnya berarti pangkatnya ganda atau rasional. Saya nggak akan terlalu mendalam ya. Sebenarnya kalau dia konsep mendalam itu dia dalam sih soal kayak gitu. Cuman saya mau jelasin secara luarnya aja. Jadi secara umumnya. Jadi kalau ada bentuk polinom itu contohnya kayak gimana? Contohnya kayak x kuadrat kurang 3x tambah 2 tadi gitu loh. Kurang dari sama dengan 0. Kalau tadi kan sama dengan ya. Nah sekarang kalau kurang dari sama dengan 0 itu termasuk polinom. Atau x pangkat 3 ditambah 3x yang tadi kuadrat kurang 18x lebih dari, bentuknya polinom. Paham ya? Contoh lagi bentuk rasional kayak gimana? Kayak gini nih teman-teman. Nah ini salah satu bentuk rasional, bentuknya pecahan sama. Nah jadi bentuk polinom atau bentuk rasional saya bikin apa ya namanya rules cara pakainya gitu ya, cara ngerjainnya gimana nih kalau ada bentuk polinom atau bentuk rasional. Kita tulisin namanya rulesnya gimana? Oke, rulesnya adalah yang pertama, pastikan ruas kanan 0. Pastikan apa? Ruas kanan sama dengan 0. Pastikan ruas kanannya 0. Ini baik yang kidal maupun yang kadal. Jadi mau kidal ya tetap aja ya. Ya ruas kanannya 0. Nah, jadi yang kedua adalah faktorkan secara linear. Ya. Faktorkan linear. Sebenarnya kalau secara mendalam namanya memfaktorkan itu pasti
ada kesulitan. Tapi kalau levelnya saya lihat soal-soal di sini ya, di UT ini itu biasanya faktor linearnya mudah. Oh iya, tadi saya belum contohin yang kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini dia faktornya jadi berapa? Kalau depannya 2 gimana? Tahu nggak caranya? 2-nya dikeluarin. 2-nya dikeluarin, boleh. Sama kayak tadi ya. Atau nanti deh, saya tulis dulu rulesnya ya teman-teman ya, biar nggak terpecah. Nanti kali-kali ingetin saya ya. Takutnya saya lupa. Ingetin aja contoh yang kalau depannya 2 nggak 1 gimana? Ingetin nanti. Biar Iya, Kak. fokus. Nah, rulesnya yang pertama pastikan luaskan. Yang kedua faktorkan. Sebenarnya nanti ini jika split faktor ya. Jika sulit, kalau dia bentuknya AX pada tambah BX tambah C gitu ya, itu sama dengan 0, ini bisa pakai rumus ABC. Bisa pakai jika sulit, ini bisa pakai ABC. Ya, betul. Tapi kayaknya kalau sepengetahuan saya nggak sampai sedalam itu. Yang 4 aja. per 2A ya. Nah pokoknya mah teman-teman minimal harus bisa ini dan bisa faktor linear gitu ya. Kalau saya lihat sih jika sulit kayaknya saya nggak pernah nemuin kalau jika sulitnya. Tapi kalau pengen mendalam, kalau anak matematik nih, ada anak matematik ya, ini harus ngerti nih. Jadi kalau ini nanti ada yang ditanya, nanti ada kalkulus dan lain-lainnya. Nah yang pertama fase luaskan 0, yang kedua faktorkan linear. Yang ketiga adalah gambar di garis bilangan. Gambar pada garis bilangan. Seperti sebelumnya, kalau ada kurang dari sama dengan atau kalau ada kurang dari atau lebih dari atau dianya sebagai penyebut, maka dianya bulatnya kosong. Yang tadi yang bulatan kosong, bulatan penuh itu paham ya? Maksudnya ini dibikin 2, ini 3, ini bulatan penuh kalau ada sama dengannya. Kalau ini bulatan kosong, dia ini nggak ada sama. Jadi ini kalau dia itu bulatannya kosong, termasuk penyebut. Nah kalau dia kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, dia bulatannya bulat. Kecuali tadi apa tadi? Kecuali penyebut. Penyebut mah dalam kondisi apapun kosong. Nah terus nanti di sini itu dikasih tambahan tandai tandai pangkat genap. Walaupun ini juga nggak terlalu dalam secara ini ya, secara ini masih cara saya ya kalau ngerjain gini. Nah yang keempat, ini yang keberapa? Yang ketiga. Keempat rulesnya adalah masukkan titik uji. Nanti masukkan titik ujinya saya praktekkan aja langsung. Dan yang terakhir adalah tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan itu gimana? Kalau dianya kurang dari atau dianya kurang dari sama dengan, cari yang negatif. Kalau soalnya ini ya, kalau soalnya lebih dari atau lebih dari sama dengan, carinya yang positif. Nah, bulatan penuh merupakan penyelesaian. Bulatan penuh kalau dianya tidak positif tidak negatif adalah kesimpulan baik. Nah oke, saya kasih contoh maksudnya kayak gimana. Mudah-mudahan ini rulesnya ingat ya. Silakan kalau ada yang penting atau apa, jadi biar kita nanti sama-sama ini pas contohin. Oke, saya contohin ya teman-teman. Contoh berdasarkan polinom. Contoh. Kalau saya punya x kuadrat, saya dikurangi 4x ditambah 3, misal kali x kuadrat ditambah 3x dikurang 18, ini kurang dari sama dengan 0. Misal ya, misal kita punya soal kayak gini, pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Udah ya. Udah 0. Udah linear belum? Yang kedua, faktorkan linear. Udah linear belum? Belum, masih kuadrat ya. Berarti harus diapain? Kalau masih kuadrat harus diapain? Harus difaktorkan. Kalau saya faktorin jadinya berapa ya? Dikali 3 jumlahnya 4, dia berapa sama berapa? Jadi 3 jumlahnya 4.
Iya. Kalau yang ini dikali 18 selisihnya 3. Berapa ya? 1 18, 2 3 kali 6. Berarti yang selisihnya 3 yang mana? 6 sama 3. Oke. X 3 X 6 kurang 0. Yang gede positif, yang kecil negatif. Nah, nanti yang ini sama ini dia sama. Jadi boleh saya apain? Boleh saya gabung sebetulnya. Kita X itu dikali X yang kuadrat. Walaupun sebenarnya bentuk kuadrat ini jarang-jarang. Nah, udah linear gini dia diapain? Digambarkan pada sebuah garis bilangan pembuat nolnya. Di sini pembuat nolnya berapa ya X ya? X-nya 1. Kalau ini X-nya berapa ya? X-nya 3. Kalau ini X-nya berapa? 6. Jadi kalau saya gambarkan di garis bilangan, dari yang paling kecil gambarnya 6, 1, 3. Nah ya, digambarin. Bulatan penuh nggak? Bulatan penuh. Kenapa bulatan penuh ya? Karena soalnya ada sama dengan, dan tidak ada yang menjadi penyebut. Aman ya. Nah, terus apa lagi nih? Nah, di sini nanti dimasukkan titik uji. Itu sebenarnya masukin angka yang sebelah kanannya 3. Masukin 1.000.000 juga boleh. Yang penting kita harus tahu positif atau negatif. Ini contohnya. Ini positif atau negatif? Positif. Ini positif atau negatif? Positif. Positif. Atau negatif? Negatif. Positif. Depannya? Oh iya, positif. Depan X-nya. Depan X-nya. Oh, Iya, ya. Nanti dikaliin semua. Maka kalau dikaliin semua jadinya positif. Oh iya, tadi saya lupa. Kalau ada pangkatnya genap itu dikasih tanda. Pangkat genap dikasih tanda. Walaupun ini saya nemuin jarang sih. Kasih tanda nih teman-teman. Kalau pangkatnya genap ya. Kasih tanda di sini di 3-nya. Nah, sebenarnya caranya ini cara mengujinya itu kalau kanannya udah tahu positif, ini tinggal selang-seling teman-teman kanan. Kecuali ada tanda. Kecuali ada apa? Tanda. Kalau positif sebelahnya pasti harus Positif. Kalau nggak ada tanda, ada di sebelahnya positif, negatif. Kalau nggak ada tanda di sebelahnya negatif, ganti lagi dia. Positif. Dari sini nanti kita tinggal cari jawaban akhirnya adalah yang kurang dari, berarti yang negatif. Berarti kita harus cari yang negatif. Yang negatif itu yang mana? Yang negatif. -6, 1. Awas hati-hati. Jadi dan bulatan penuh. Jadi kalau misalnya saya tanya himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 dan atau X. Jadi kalau misalnya ada soal nih, contoh, ini mah contoh sekali lagi. Adalah A di mana X-nya itu merupakan X kuadrat kurang berapa? 4X gitu ya. 4X ditambah 3 gitu kan? Dikali X kuadrat ditambah 3X, misal ini mah gini, kurang dari sama dengan 0. Terus dengan A merupakan anggota bilangan bulat namanya Zahlen. Maka kalau saya tulis A-nya berapa dong? -6. Ini kita tinggal tulis. Jadi kalau kita tuh sudah berdarah-darah dapetin ini ya. Nah, baru dari sini kita tulisin si bilangan bulatnya teh, paham nggak? Nah, gitu. Yeah. Jadi saya tulisin si bilangan bulatnya berapa aja? -6, -5, -4, -2, -1. Dan 3. 3. Nah, gitu. Jadi sama kayak yang tadi sebelum kita bahas ini, tapi sekarang lebih menantang lagi soalnya, betul? Nah, Iya. lebih menantang pakai soal pertidaksamaan. Tapi saya maaf ini, sebenarnya ini soal terlalu kesulitan teman-teman. Jadi terlalu sulit. Nah, contoh lain ya, harusnya yang simpel lah, misal kayak tadi ya, pangkat 3 misal ditambah apa ya, misal min 13. Coba teman-teman bisa nggak nyobain ini, tapi saya tulis A merupakan X di mana X-nya ini
Dan ini merupakan anggota keluarga asli deh. Kira-kira A-nya berapa? Mau bareng-bareng apa mau nyoba? Mau nyoba atau mau bareng-bareng? Bareng-bareng. Mau bareng-bareng. Ya udah. Kalau mau bareng-bareng, tapi harus ada yang mau nyoba. Ya udah deh kalau mau bareng-bareng. Jadinya gimana? Karena satu lagi saya mau bahas yang pertidaksamaan rasional. Nah, kalau yang kayak gini berarti gimana? Pastikan ruas kanan apa tadi? Ruasnya 0. 0. Berarti udah 0 belum? Sudah. Nah, jadi X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurang 12X kurang dari 0. Faktor linear, udah linear belum? Belum. Wah, harus difaktorin. Tapi gimana faktornya? X-nya dikeluarin dulu kalau ada X di belakang ya. Ingat nggak kalau ada X di belakang, X-nya keluarin dulu. Jadi X ditambah 4X kurang berapa? 12. Nah, ini yang pernah saya lihat soalnya kayak gini nih. Nah, terus habis itu ntar dia difaktorkan. X dikali berapa nih kalau mau langsung? Mohon maaf saya langsung ya. 2 sama 6. Nah, gitu ya. Dikali 12 selisihnya 4. Berapa? 6 sama 2? 2. Sama 2. 6-nya positif, 2-nya negatif biar plus 4. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Nah, pembuat nolnya berapa di sini? Pembuat nolnya X-nya 0, X-nya negatif 6, X-nya sama dengan Terusnya 2. 2. Terus digambarkan pada sebuah garis bilangan ya. Berapa nih yang paling kecil? Negatif 2, bulatan penuh. Terus berapa lagi? Negatif 2. Negatif 6. Negatif 6. 6, oke. Nah, di sini berapa nih? 2. Tuh kan? 0 dulu. 2. Astagfirullah ya. Udah mulai. Udah mau buka. Udah mulai. Aku sudah buka. Jadi Kalau di keburu. sana sudah ya, kalau di Bandung belum nih. Kayaknya sekitar setengah. Udah buka. Sejaman lagi nih. Oke, tapi masih semangat ya? Masih semangat? Iya, Kak. Oke, masih semangat ya. Cuma Apalagi yang di sebut dulu Sumatera ya. nih. Yang Sumatera masih panjang nih. Oke, jadi sambil belajar nih kita. Oke, terus habis itu gimana tadi? Setelah digambar, ada pangkat genap nggak di sini? Nggak ada. Ya, jadi nggak ada, aman. Tadi mas saya terlalu overthinking, kayaknya ada pangkat genap. Tapi barangkali kalau ada pangkat genap, teman-teman udah bisa ngatasinnya ya. Kalau nggak ada pangkat genap, ya udah aja lempeng aja apa ya. Ya udah lewat aja, skip. Habis itu masukkan titik uji. Kalau titik uji boleh dilihat dari X-nya nih teman-teman. X-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Depannya ya, kalau misalnya gini tuh X-nya negatif. Paham? Oh iya ya. Kalau misalnya gini 6 min 2X, X-nya positif negatif? Positif. Negatif. 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 Negatif 2. Negatif. Paham ya? Kalau gitu, Iya, paham. kalau gitu dianya negatif. Tapi kalau ini mah X-nya positif, positif. Ini positif. Positif. Kalau dikali jadinya apa? Positif. Jadi startnya dari positif. Ya gitu aja lah ya. Selang-seling negatif, positif, negatif. Sampai sini bisa dipahami? Saya? Ya, paham. Berarti kalau kayak gitu berarti yang diambil yang kurang dari, kalau kurang dari itu berapa ya? Kalau kurang dari itu yang ini ya, yang negatif ya. Itu dari 6. Itu ya. Nah, yang negatif yang itu. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya apa dong? Himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 6 atau apa? 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan. Tapi yang di sini itu A itu harus anggota bilangan apa katanya kalau A mah? Asli. Bilangan. Ini kan umum ya. Ini mah umum, Iya. ini mah bukan A, ini mah umum aja. Ini mah saya curi, ini saya contek sedikit, ini saya jabarin. Ini mah secara umum mah gini. Tapi kalau A mah dia mah apa? Harus anggota bilangan apa ini teh? NT apa? Bilangan asli. Asli. Ya, asli. Jadi kalau asli teh berapa aja? Berarti A nya 0 asli enggak? 1 ya? 0 asli. 1 enggak. 1. 2. Masuk. Gitu deh. Bisa? Bisa. Nanti kalau ada B misal apa, hitung lagi. Nanti ditanyanya gabung B. Ya gitu lagi. Kayak tadi. Bisa ya? Paham ya maksud saya? Ini step by stepnya. Insyaallah. Tadi belajar dari yang himpunan yang sudah diketahui, himpunan yang belum diketahui bentuknya persamaan, sekarang bentuknya pertidaksamaan ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang kalau saya punya kayak gini gimana?
misal saya punya tadi bottom A terus ya, saya pakai B sekarang. Sekarang contoh lagi, B itu sama dengan apa ya, sekarang dulu deh, tadi deh ada, terserah deh mau apa deh ngarang, misal X plus sekarang aja ya, ini X dimana X 3X ya, 3X tambah 1 dibagi misal X tambah 3 misal kurang dari 1 misal gitu ya. Oke, nah saya punya soal seperti ini. Nah, kira-kira atau saya tambahin itu dengan dan B-nya anggota bilangan apa ya? Bulat deh ya, bilangan bulat. Misal B-nya dahlen atau bilangan bulat positif. Nah itu bisa juga ya, get positif itu artinya apa? Bilangan bulatnya yang positif. Atau nanti kita lihat lah, saya juga nggak tahu ini jawabannya kayak gimana ya. Jadi kita ubah-ubah dikit lah. Tapi fokusnya adalah saya pengen bahas bagaimana cara teman-teman bisa mengerjakan yang bentuk pecahan. Jadi ini bentuknya apa? Irasional. Irasional atau bentuknya pecahan. Jadi ini bentuknya adalah rasional. Jadi gimana rulesnya kali sama kayak tadi. Rulesnya adalah apa? Pastikan ruas kanan 0. Saya tanya teman-teman, boleh nggak ngerjainnya kayak gini? Nih, saya perjelas ya, boleh nggak cara ngerjainnya kayak gini? Kali silang aja, kali silang X plus 3. Ada yang boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Kali aja X plus 3 kan biar cepet betul? Ya jadinya 3X ini 2X kurang 2. Boleh nggak gitu? Nggak boleh teman-teman ya. Masih ingat tadi aturan di pertidaksamaan? Setiap pertidaksamaan boleh dikali oleh atau dibagi oleh sesuatu yang apa tadi? Bulat. Bukan, boleh dikali oleh sesuatu yang positif atau negatif. Kalau positif tandanya tetap. Positif tandanya tetap. Kalau negatif tandanya berubah. Ini kan dikali X plus 3. Ini X plus 3 positif atau negatif? Gak tahu ya. Kan X plus 3 mah fungsi kan gak jelas ya. X plus 3 mah positif negatif. Tahu kalau X plus 7 mah positif. Kalau X-nya min 5 ya negatif. Jadi gak jelas ya. Paham? Ketika gak jelas gini boleh nggak? Nggak boleh dikali. Jadi makanya tadi rulesnya saya tulis apa? Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Belum. Berarti X plus 1 dibagi apa nih? Di 1. X plus 3 dikurang 1. Ya gitu ya, kurang dari Nah ini teh harus kita samain penyebut. Gimana caranya? Kita samain dengan cara mengkalikan 3 per 3 biar sama penyebutnya. Ya kalau sama berarti nanti boleh nggak saya tulis ini per X plus 3, di sininya kurang dari 0, di sininya ada 3X plus 1 min X plus 3 teman-teman. Jadi ini harus dikaliin ke dalam. Paham? Min X dan 3. Sampai sini oke nggak? Oke? Seperti Masih oke? Oke. masih. Jadinya adalah 2X kurang 2. Ini dibagi apa? Ini dibagi X plus 3. Oke. Nah ini kurang 2. Ternyata caranya sama. Kalau udah kayak gitu pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Udah tadi Udah. ya. Nah sekarang udah linear belum? Masing-masing atas penyebut sama pembilang udah linear belum? Belum. Ya. Udah ini linear namanya. Linear Iya. itu bentuknya AX plus B namanya 2X 2X 3 7X plus 1 2X 3 bla 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 X plus bla 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 itu namanya linear. Nah ini tinggal dicari pembuat nolnya berapa. 2X min 2 sama dengan 0. X nya berapa kalau mau langsung? Ada yang kita kalau mau langsung berapa? 2X sama dengan 2 sama dengan 1. Kalau nya berapa? X sama dengan Min 3. ya, digambarin garis bilangannya. Digambar di garis bilangan.
tulis bilangan berapa sama berapa? Min 3 sama 1. Karena dia soalnya hilang. Min 3 sama 1. Karena dia soalnya kurang dari, berarti bulatan penuh atau enggak? Bulatan penuh atau enggak? Kosong. Kosong, betul, kosong bulatannya. Karena dia kan nggak ada sama dengan ini ya. Nggak ada sama dengan di sini nih. Kelihatan kan kursor saya tuh putih ya, bening, jadi harus saya tentu gini nih. Kelihatan kan kursor saya? Ya, kelihatan. Oke, jadi min 3 1. Jadi kalau min 3 1, udah deh tinggal masukin biji. Di sini positif ya. Positif sama positif, jadinya positif, negatif, positif. Yang diambil yang kurang dari nih, kurang dari Negatif. yang negatif. Terus apa lagi? Ya udah beres ya, itu jawabannya yang ini, berarti yang negatif. Berarti jawabannya itu apa? Himpunan penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari x kurang dari x. Itu ya teman-teman. Nah ini benar, berarti ini soalnya saya ganti, jangan lihat lihatnya apa maksudnya tadi? Bilangan bulat. Jadi ternyata kita tahu nih si B itu ternyata sama dengan apa? min 3. Hasilnya adalah ini ya tadi ya. Hasilnya tuh ini ya. Iya. Ya kan? Tapi harus bilangan apa? Yang bulat. Tapi kalau bilangan bulat berapa aja nih? 3. Min 3 masuk nggak? Tidak. Enggak. Jadi masuknya berapa? Min 2. Udah. Udah selesai teman-teman ya. Nah, tapi kalau nanti B-nya anggota real, jawabannya harus gini. Ya. Jadi kalau gini itu dia, kalau misalnya B-nya anggota bilangan Real. ya jawabnya harus gini jawabnya. Gak bisa dijabarkan anggotanya kayak bilangan. Kalau real mah bentuknya kayak tadi ya, kita udah bahas yang bentuk tidak kan? Cara ngirisnya gimana, cara digambarin begitu ya. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan lagi boleh. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh sih nanya di grup aja. Nanti bisa mungkin saya jawab pasti, dan ada teman-teman yang bisa di grup banyak saya lihat teman-teman nanya bisa di share di grup gitu ya teman-teman. Kira-kira sampai sini ada itu enggak? Ada? Mau lanjut sedikit nggak atau mau cukup aja? Cukup dulu apa lanjut? Saya tawarin dulu, barangkali ada yang mau berbuka atau ada yang mau siap-siap. Iya. Maksudnya Kak, udah kita dulu. Udah dulu Sumbar aja. mau buka. Oke. Mau diistirahat dulu aja kali ya. Sebenarnya ada Iya, yang Kak. namanya pertidaksamaan mutlak sama bentuk akar rasional. Tapi nanti mungkin next time aja kali ya. Oke, nanti Iya. kita lanjutin next time. Paling saya cukup sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah ini ternyata bisa nih, lama ya. Bisa lama. Iya, Alhamdulillah bisa nih. Terima kasih Mbak Didik yang sudah mengundang saya juga. Saya kembalikan ke Mbak Wati. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau dari saya ada yang kurang-kurang, karena saya juga masih belajar, saya juga masih mahasiswa. Terima Kita kasih sama-sama Mbak. belajar. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Waalaikumsalam silakan, Mbak Wati.